Shalom Bapak Ibu, Saudaraku dikasih Tuhan, berjumpa kembali. Doa dan harapan kami kita semua diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam pembahasan tentang murid Tuhan Yesus yang bernama Filipus. Nah, Filipus adalah murid yang haus akan pengertian. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita baca kebenaran firman, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami bersyukur atas kasih setia Tuhan. Kesempatan ini kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, setiap pendengaran kami dan pemikiran kami biarlah Engkau rapi buka Tuhan, sehingga kami dapat mengerti isi kebenaran firman-Mu, dan kami akan dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Puji hormat dimuliakanlah Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 8, saudara. Yohanes 14 ayat 8 demikian. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Saudaraku dikasihi Tuhan, Filipus salah satu dari 12 murid Yesus yang disebut sejak awal pelayanannya. Saudara, ia berasal dari Betsaida, kota yang sama dengan Petrus dan Andreas. Nama Filipus sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti pencinta kuda. Menandakan bahwa kemungkinan saudara bahwa keluarganya hidup di wilayah pengaruh budaya Helenistik. Nah Bapak Ibu, ini adalah murid yang penuh rasa ingin tahu. Kalau dalam Yohanes 1 ayat 43 sampai 46, ketika Yesus memanggil Filipus, ia segera pergi mengajak Nathanael, kemungkinan Bartolomeus, saudara. Nah dengan berkata, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus dari Nazaret. Inilah karakter Filipus, saudara, cepat tanggap dan ingin mengajak orang lain mengenal Yesus. Nah, Filipus sering muncul dalam Injil Yohanes dan selalu ditampilkan sebagai murid yang berpikir secara logis, saudara. Nah, bahkan cenderung rasional. Dalam Yohanes 6, Yesus menguji Filipus dengan bertanya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Nah, Filipus langsung menghitung bahwa 200 dinar tidak akan cukup. Ia melihat realita, tapi seringkali kurang menangkap iman. Saudaraku dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 12, sekelompok orang Yunani datang kepada Filipus karena mereka ingin bertemu dengan Yesus. Nah, ini yang mungkin kebetulan Filipus punya nama Yunani yang tampaknya juga berbahasa Yunani, saudara. Ia menjadi penghubung antara bangsa bukan Yahudi dengan Yesus. Nah, yang secara simbolik memperlihatkan bahwa Injil juga ditunjukkan kepada segala bangsa. Nah, saudara, puncaknya dalam Yohanes 14 ayat 8 saat Yesus berbicara. Yesus berbicara tentang jalan kepada Bapa. Nah, Filipus bertanya, tunjukkanlah jalan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ini adalah permintaan yang jujur. Dari hati yang sungguh-sungguh ingin mengenal Allah. Namun Yesus menegaskan bahwa siapa yang telah melihat Dia, telah melihat Bapa. Filipus diajar untuk tidak hanya berpikir secara rasional, tapi juga percaya kepada rohaninya. Percaya secara rohaninya. Saudara, setelah kebangkitan Yesus, Filipus termasuk murid yang juga mengalami penampakannya dalam Lukas 24 ayat 33 sampai 36. Nah, perjumpaan itu mengubah segalanya. Keraguan yang pernah ada berubah menjadi iman yang kokoh, dan Filipus siap diutus, saudara.
menurut tradisi sejarah gereja, saudara, bahwa Filipus memberitakan Injil di daerah Firgia yang sekarang wilayah Turki Barat. Nah, khususnya di kota Hierapolis. Di sana ia dikabarkan mati sebagai martir, disalibkan terbalik atau dirajam. Nah, sambil tetap memberitakan Kristus sampai akhir hidupnya. Nah, sebuah basilika kuno bahkan ditemukan di Hierapolis yang diyakini sebagai tempat pemakamannya. Saudaraku, apa pelajaran dari hidup Filipus? Apa yang menjadi pelajaran dari hidup Filipus? Ia mengajarkan bahwa iman yang sejati bukan menolak akal. Sekali lagi Bapak Ibu, iman yang sejati bukan menolak akal, tetapi melampaui akal. Filipus tidak langsung mengerti semua hal, tetapi ia terus bertanya, terus mencari, dan akhirnya menemukan kebenaran di dalam Kristus Yesus. Dalam dunia modern, saudara, yang penuh dengan pertanyaan, banyak orang seperti Filipus berpikir kritis, ingin logika, tapi juga haus akan pengertian sejati. Kekristenan tidak anti pertanyaan. Saudaraku, kekristenan itu tidak anti pertanyaan. Justru seperti Yesus melayani Filipus, iman Kristen mengundang kita untuk bertanya mendalam dan mengenal Allah secara pribadi. Haleluya. Saudara, hari ini kita diundang menjadi seperti Filipus, berani bertanya tapi juga siap menerima jawaban Allah yang lebih tinggi dari logika manusia. Bapak Ibu, berani bertanya tapi juga siap menerima jawaban Allah yang lebih tinggi daripada logika manusia. Dan seperti Filipus yang membawa orang lain kepada Yesus, kita pun bisa menjadi jembatan iman bagi dunia yang masih mencari kebenaran sejati. Saudara, bukan kebetulan Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, tapi karya Tuhan, cara Tuhan bisa melalui kebenaran firman Tuhan yang Anda dengar pada saat hari ini untuk mengerti bahwa kita selalu kadang seperti Filipus, ingin bertanya kritis, tapi tidak siap, tidak berani, dan tidak juga siap menerima jawaban Allah yang lebih tinggi dari logika. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dan seperti Filipus yang membawa orang lain kepada Yesus, kita hendaknya menunaikan amanat agung bahwa kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, berkata dan menyampaikan isi hati Tuhan ke setiap siapapun yang kita temui, baik dimanapun berada, dimanapun beraktivitas. Bapak Ibu, kita tunaikan tugas pelayanan amanat agung, beritakanlah firman Tuhan ke seluruh dunia. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apabila diberkati dengan video ini, silakan dukung kami dengan tekan tombol subscribe ya saudara, like dan share, tentunya supaya banyak jiwa-jiwa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan sehingga kita menjadi suratan-suratan Kristus yang bisa dibaca, dan dengan melihat suratan-suratan itu banyak jiwa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dan apabila juga ingin berlangganan dalam video ini, Bapak Ibu silakan klik ikon bergabungnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, sampai jumpa, dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.